Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam atau menciptakan semesta ini dengan berpasang-pasang. Allah menciptakan kehidupan dan Allah juga menciptakan kematian. Tetapi antara kehidupan dan kematian itu bukanlah satu tabir yang dapat menghalangi kita untuk senantiasa bersilaturahmi antara yang hidup dengan yang sudah berada di alam sana. Dalam tradisi masyarakat kita temukan di sana banyak sekali sebagian masyarakat yang mengadakan acara pada malam-malam tertentu, yaitu pada malam Jumat khususnya mereka berkumpul di masjid, musola, di langgar atau dimanapun mereka berkumpul untuk menghadiahkan doa mereka kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan bagi kita, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan syariat? Apakah betul yang beredar di masyarakat bahwa mereka yang sudah meninggal itu berada di alam kuburnya pada saat itu, khususnya pada malam Jumat? Marilah kita membaca satu kitab hasil karya dari seorang ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, yang di sana terdapat keterangan tentang mereka yang sudah ada di alam sana, berada di alam kuburnya untuk menerima doa-doa dari kita semuanya. Dalam kitabnya beliau mengatakan, dalam kitab Syarhus Sudur fi Syarri Halil Mauta wal Kubur, beliau mengatakan, sebagian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan anna arwahal mauta turaddu fi ba'dil awqati min illiyin aw min sijjin ila ajsadihim fi kuburihim inda iradatillahi ta'ala wa khususan lailatal jum'ati wa yajlisuna wa yatahaddatsuna. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh yang sudah meninggal itu akan dikembalikan di sebagian waktu, dikembalikan dari illiyin dan dikembalikan dari sijjin, dikembalikan ila ajsadihim fi kuburihim inda iradatillahi ta'ala. Dengan kekuasaan Allah mereka dikembalikan kepada jasad-jasadnya yang berada di kubur-kuburnya. Wa khususon lailatul jum'ah, khususnya pada malam Jumat. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, apa yang sudah dilakukan oleh sebagian besar umat muslimin di negara kita khususnya, berkumpul di malam Jumat untuk mengirimkan doa kepada mereka yang sudah ada di alam barzah, sudah sesuai dengan syariat. Dan mereka berada di alam kubur waktu itu, pada malam itu, wa yajlisuna wa yatahaddatsuna, mereka itu duduk dan berbincang-bincang. Apakah duduk seperti kita, duduk di tempat kopi nongkrong atau duduk di tempat yang kita inginkan waktu hidup kita di dunia? Ya tentunya tidak. Sesuai dengan asal mereka dari mana? Dari illiyin atau dari sijin? Yang dari illiyin tentunya wayun imun naim, mereka akan diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Mereka yang berasal dari sijin, tentunya saja mereka akan wayu'addabu, akan disiksa juga di tempat kuburnya itu. Jadi disesuaikan dengan asal mereka dari illiyin atau dari sijin. Maka sangat hebat sekali para ulama kita, kiai-kiai kita mengajak kita untuk berkumpul di malam itu untuk meringankan mereka, apalagi mereka yang berasal dari sijin, untuk mendapatkan keringanan. Apalagi pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, pada keterangannya mereka itu diistirahatkan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjadi ahli siksa. Untuk itu berkumpullah wahai kaum muslimin, khususnya pada malam itu, untuk mengirimkan doa-doa bagi mereka. Apakah akan sampai? Ya tentu saja akan sampai, karena ini sudah sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tadi sudah saya bacakan dalam Al-Quran, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dalam surah Ibrahim.
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan baginya dan bagi orang tuanya dan bagi mukminin seluruhnya yauma yaqumul hisab, untuk nanti di yaumil kiamat. Dan doa Nabi Ibrahim ini sangat umum bagi mereka yang masih hidup dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Tentunya yang sudah meninggal, tentunya doa ini akan sampai kepada mereka. Apalagi kita sudah diajarkan dalam sholat kita, apabila sholat jenazah, kita membacakan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini adalah kembali kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Sekali lagi saya pesankan kepada semuanya, marilah kita ikuti para ulama kita untuk mengadakan ritual-ritual acara keagamaan khususnya pada malam Jumat, untuk mengirimkan doa kepada mereka yang sudah ada di alam sana. Karena tidak mungkin kita berada di alam kehidupan seperti ini sampai sekarang ini tanpa adanya jasa atau kekuatan dari mereka yang sudah berada di alam sana. Apalagi orang-orang yang terdahulu, para pahlawan kita yang sudah menghabiskan waktunya, yang sudah menghabiskan pemikirannya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan kita agar kita bisa hidup seperti ini. Apa yang sudah kita berikan kepada negara kita, seperti halnya sudah diberikan oleh mereka kepada negara ini. Maka janganlah masyarakat sekarang hanya menuntut kepada pemerintah untuk diberikan bantuan saja, tapi apa yang sudah kita lakukan kepada negara ini, kepada kota ini. Jangan hanya menuntut, tapi kewajiban kita lupakan. Nah, itulah mungkin sebagai hikmah bagi kita, kenapa kita masih ingat kepada mereka yang sudah ada di alam sana. Karena untuk menghubungkan silaturahmi kita kepada mereka yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Agar apa? Agar ada keberkahan dari hubungan silaturahmi ini. Karena hubungan silaturahmi atau hubungan antara yang hidup dan yang mati tidak akan pernah terputus hingga yaumil kiamat. Agar negara kita, kota kita yang kita cintai mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat dan mendoakan selalu mereka yang ada di alam sana, agar mereka juga mendoakan kita yang masih hidup, khususnya untuk negara kita yang saat ini mengalami sakit yang luar biasa. Semoga dengan kajian ini kita dapat lebih meyakinkan diri untuk senantiasa ingat kepada mereka, para pendahulu kita yang sudah mendahului kita, yang berperan penting bagi kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.